Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Anwar Mutakin. Saya lanjutkan pembahasan soal UAS Kalkulus bagian yang kedua. Tapi sebelumnya ada soal UAS Kalkulus bagian pertama yang terlewat dibahas. Soal yang cukup mudah. Jika nilai maksimum dan minimum fungsi yang rumusnya seperti ini pada selang ini masing-masing A dan B, maka A plus B sama dengan titik-titik. Ya, kita cari saja di ujung interval ya. F negatif 2, negatif 2 pangkat 4 kurangi 2 kali negatif 2 kuadrat tambah 2, 16 kurangi 8 tambah 2 sama dengan 10. Cari juga F2 nya. Nah, silakan dikerjakan, hasilnya sama F10. Kemudian berikutnya kita cari di titik stasioner ya, titik stasioner, yaitu titik yang di situ turunannya 0. Nah, syaratnya tadi turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Kita turunkan. Ini 4x pangkat 3 kurangi 4x sama dengan 0. Kita bagi semuanya dengan 4 gitu ya. 0 bagi 4 kan 0 ya. Kemudian kita faktorkan. X kuadrat kurangi 1 sama dengan 0. X. Kemudian di sini X plus 1. X kurangi 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 0. X sama dengan negatif 1. Dan X sama dengan 1. Pada masing-masing nilai X ini kita cari nilai fungsi di nilai di X sama dengan 0, X sama dengan negatif 1, dan X sama dengan 1. Nah, sekarang F0. 0 pangkat 4 kurangi 2 kali 0 kuadrat tambah 2, hasilnya 2. F negatif 1. Negatif 1 pangkat 4 kurangi 2 kali negatif 1 kuadrat tambah 2. Ini hasilnya 1 kurangi 2 tambah 2 sama dengan 1. Nanti bisa dicari F1 dengan cara serupa, kita peroleh 1. Jadi dengan demikian nilai terkecilnya itu adalah 1 ini ya. Yaitu diperoleh saat X-nya sama dengan negatif 1 dan X-nya sama dengan 1. Nilai maksimumnya adalah 10. Pada saat X-nya sama dengan 2 dan negatif 2. Kita ambil salah satunya saja. Jadi kalau begitu A plus B 10 tambah 1 sama dengan 11. Ini soal isian singkat, jadi tinggal tuliskan aja 11. Soal berikutnya. Ini soalnya laju perubahan volume sebanding dengan akar kuadrat kedalaman. Kedalaman itu kita notasikan dengan H saja ya. Sebuah tangki berbentuk tabung dengan jari-jari ini tingginya 16 dan seterusnya ya, tinggal dibaca. Nah, kata kuncinya di sini laju perubahan volume sebanding dengan akar kuadrat kedalaman. Jadi persamaan diferensialnya pada bagian yang pertama ini dV dt, V-nya itu volume, T-nya waktu, itu sebanding dengan akar H. H-nya adalah kedalaman atau ketinggian air ya. Supaya sama dengan, maka ini kita kalikan dengan konstanta K, akar H, begitu ya. Nah, tapi kita tahu kedalamannya itu ini tinggian ya, 16 cm. Sehingga dari situ kita peroleh dV dt sama dengan H-nya itu 16, akar 16 itu 4 kali K. Kemudian ada data berikutnya adalah kita bisa mencari volume air di tabung itu pada saat penuh. Di situ ada keterangan dari awalnya tabung itu berisi penuh air gitu ya. Kemudian diperlukan waktu 40 detik untuk menguras air tersebut sampai habis. Nah, jadi yang tadi kita cari dulu volumenya ya, volume penuhnya gitu.
Jadi V0 bisa kita tulis sebagai V0. Volumenya adalah, ingat tabung, pi R kuadrat kali T pi 10 per akar pi kuadrat kali, oh ini jangan T ya, H, karena T itu untuk waktu. Jadi H nya adalah 16. Ini habis ya, karena kuadrat, 10 kuadrat 100 kali 16, 1600. Seperti itu. Jadi volume pada saat, nah lanjut ke sini. Wah, udah soal berikutnya. Tambahkan aja sini. Tambahkan halaman. Jadi kita peroleh V0-nya sama dengan 1600. Tapi ada data lain, diperlukan waktu 40 detik untuk menguras air tersebut sampai habis melalui keran. Jadi kerannya dikocorin gitu ya, itu habis dalam waktu 40 detik. Artinya kalau begitu F40 sama dengan 0. Nah, saya tuliskan lagi, dV dt sama dengan 4K. Nah, itu yang bagian A-nya. Jadi ini persamaan diferensialnya ini. Dan ini adalah nilai awalnya. Ini nilai awalnya. Tapi ada tambahan ini. Nah, sekarang mencari solusinya. dV dt bisa kita ubah menjadi 4K dikali dt. Kemudian kita integralkan. Jadi integral dari ini adalah V, karena bergantung pada T ya, kita tuliskan Vt gitu. 4K dt integralnya adalah 4K T plus konstanta. Nah, kita perlu mencari C dan K dari sini. Nah, V0 sama dengan 1600. V0 itu substitusi T-nya sama dengan 0. Sehingga diperoleh C-nya atau 4 kali K kali 0, T-nya 0 ya, ditambah C sama dengan 1600. Maka kita peroleh C-nya 1600. Kemudian berikutnya V40 sama dengan 0. V40 itu adalah 4 kali K, T-nya 40, ditambah C, tapi C-nya sudah ada, sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau begitu ini 4 kali 40 sama dengan 1600, negatif 1600, benar was, K-nya sama dengan negatif 10 gitu ya. Jadi kalau begitu Vt-nya, jadi solusinya adalah ini tadi, 4 dikali negatif 10 T ditambah C 1600 ya. Jadi hasilnya Vt-nya itu negatif 40 T plus 1600. Oke. Soal bagian yang ketiga, cari volume air pada saat detik ke-10 sejak awal pengurasan, berarti F10. Negatif 40 dikali 10 tambah 1600. Jadi sama dengan negatif 400 tambah 1600, hasilnya adalah 1200 cm kubik. Gitu ya. Jadi pada detik, kasih keterangan harusnya. Jadi pada detik ke-10 volume air itu 1200 cm kubik. Oke, itu jawabannya. Lanjut, hitung nilai integral itu dengan metode Simpson. Ambil n-nya 20. Nah, tentu saja ini harus menggunakan kalkulator atau menggunakan Excel ya. Kalau hitung manual bisa lama. Nah, harus diingat kalau metode Simpson
ini hampiran ya, dihampiri gitu ya, pakai begini aja, dihampiri B dikurangi A dibagi 3N, jadi N nya nanti harus genap. Nah ini kan 20. Saya tuliskan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu fx0 ditambah 4 fx1. Kalau kalian nonton video pembelajarannya pada materi integral secara numerik, nah itu dijelaskan secara lengkap. Ditambah 2 fx2, kemudian ditambah 4 lagi, jadi 1 4 2 4 2 4 2 gitu. 4 fx3 ditambah 2 fx4 dan seterusnya, ditambah ujungnya nanti 4, sebelum terakhir ada 4 fx n kurangi 1 plus fxn gitu. Jadi ujungnya ini 1 ya, koefisiennya, yang lainnya 42 42 nanti berakhir di 4. Seperti itu. Jadi kita tentukan tentu saja dalam hal ini delta X-nya adalah B kurangi A per N ya. Jadi kalau begitu ini 1 kurangi 0 bagi 20. Jadi 1 per 20 atau 0,05. Oke. Nah, dari situ kita peroleh bahwa X0 nya sama dengan, ya tentu saja ujung bawah ya. Dalam hal ini 0. X1 nya adalah 0 ditambah ini. 0 ditambah delta X. Jadi 0,05. X2 nya adalah tentu saja X1 ditambah delta X. Ini kan X0 tambah delta X gitu ya. Kemudian ini hasilnya 0,10. Setelah itu kita cari nih fx0. Kita langsung aja. F0 sama dengan akar 0 pangkat 3 tambah 1 sama dengan 1. F 0,05 akar 0,05 pangkat 3 tambah 1, dan itu hasilnya sebentar, itu hasilnya 1,001. Kita buat kurang 1 nolnya, 4 angka di belakang koma ya, 1,0001. Nanti cari juga F 0,10, itu akan kita peroleh 1,0005. Lanjutkan sampai F1, jadi 0,1, 0,15, 0,20 dan seterusnya. Ujungnya nanti ini F1 jadi 1 pangkat 3 akar, ya akar 2 berarti ya, akar 2, jadi 1,4142. Seperti itu. Nah, tentu saja akan lebih mudah kalau pakai Excel ya. Nah, ini saya sudah siapkan. Ini adalah XI-nya ya. Kemudian ini nilai fungsinya. Kemudian ini tadi pembobotannya, bukan pembobotan, koefisiennya tadi. 1, 4, 2, 4. Kan tinggal dikalikan aja. 1, 4, 2, 4, 2, terakhirnya 4, ini 1. Ini dikalikan. Ini hasil kalinya. Kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan ya. Sehingga kalau begitu integral 0 sampai 1 akar X pangkat 3 plus 1 dx itu dihampiri dengan ini B nya tadi 1 kurangi 0 dibagi 3 kali 20 ya, 3N, N nya 20 tadi,
dikali sigma ini tadi, jumlah ini ya, dan itu jumlahnya segini, 6,66 dikali 66,6869. Jadi 1/60 dikali 66,6869. Nah, bisa dihitung pakai kalkulator atau Excel tadi ya. Itu hasilnya 1,1114. Ini nilainya. Soal terakhir, nah ini harusnya mudah ya. Yang pertama kita pakai substitusi saja. Kita misalkan X-nya sama dengan U ya. U-nya sama dengan X plus 1, maka dalam hal ini DU-nya sama dengan DX, dan tentu saja kalau kita ubah jadi U kurangi 1, X-nya sama dengan U kurangi 1. Nah, sekarang kalau X-nya sama dengan negatif 1, maka U-nya sama dengan 0 ya. Negatif 1 tambah 1 kan 0. Kemudian kalau X-nya sama dengan 1, maka U-nya sama dengan ya 1 tambah 1 sama dengan 2. Begitu. Jadi kalau begitu, coba mudah-mudahan muat di sini. Integral ini sama dengan itu ya, 0 sampai 2. X-nya itu U kurangi 1 dikali akar X plus 1 itu akar U. dx-nya adalah du. Ini sama dengan integral dari 0 sampai 2 U pangkat 3/2 kurangi U pangkat setengah du. Ini sama dengan U pangkat 5/2, ini 2/5 ya, dikurangi U pangkat 3/2, di sini 2/3. Batasnya 0 sampai 2. Oke, lanjut. Sama dengan 2/5 2 pangkat 5/2 kurangi 2/3 2 pangkat 3/2 itu ya. Nah, kalau 0 disubstitusi ke sana hasilnya ya 0. Ke sini 0, ke sini juga 0 hasilnya. Nah, ini hasilnya 2/5 ini kan 2 setengah ya. 2 kuadrat itu 4, jadi 4 akar 2 dikurangi kalau ini 2 kali 2 nya 4 ya, 4 akar 2 4 akar 2 dibagi 3 ya. Nah, ini tinggal disederhanakan aja. Berarti 15 ya. 3 kali 2 itu 6. 6 kali ini 8 ya. 8 kali 3 itu 24 akar 2 dikurangi 20 ya. 20 akar 2 sehingga hasilnya 4 akar 2/15. Nah, hasilnya nyempil gitu ya. Oke, kalau begitu saya pindahkan aja. Jadi dengan demikian, oke, di sini aja ya. Hasilnya langsung aja ke sini. 4 akar 2/15. Betul ya? Nah, coba cek lagi. Sekarang berikutnya integral negatif 1 sampai 3 X ini adalah fungsi tangga ya. Nah, harus ingat fungsi tangganya ini dia bernilai 0 kalau X-nya lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0 tapi kurang dari 1. Dia bernilai 1 kalau X-nya
lebih dari 1 tapi kurang dari 2. Negatif 1 kalau X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 1 tapi kurang dari 0, dan seterusnya ya. Seperti itu, sehingga ini bisa kita potong-potong, negatif 1 sampai 0. Nah, ini kan nilainya negatif. Yang ini, nilai ini adalah negatif 1, sehingga di sini menjadi X, atau saya tulis begini saja, dx ditambah 0 sampai 1, berarti ini ya, X dikali 0 dx ditambah 1 sampai 2, ini berarti X dikali 1 dx, lanjutkan lagi ditambah 2 sampai 3 X dikali, nah tentu saja 2 di sini dx gitu ya. Ini saya pindahkan dulu. Oke, sekarang tinggal dilanjutkan. Langsung aja ya. Ini negatif X. Negatif X itu integralnya ini ya. Negatif 1 sampai 0 ditambah, nah ini udah otomatis hasilnya 0 lah ya. Ditambah integral 1 sampai 2. Nah, langsung aja. Ini kenapa 0? Karena yang ini kenapa 0? Itu kan 0, anti turunan dari 0 itu suatu konstan, gitu ya. Jadi ya akhirnya konstan dikurangi konstan itu. Kemudian ini setengah X kuadrat dari 1 sampai 2 ditambah ini X kuadrat 2 sampai 3. Oke, ini saya batasi. Sama dengan negatif setengah 0 dikurangi negatif 1 kuadrat itu 1 ya. Saya langsung aja begini ya. Ditambah, ini kan 0, setengah 2 kuadrat kurangi 1. Ini tadi 0 kuadrat kurangi negatif 1 kuadrat, gitulah. Ditambah 3 kuadrat kurangi 2 kuadrat. Hasilnya yang ini berapa nih? 0 kurangi 1, ini hasilnya setengah ya. Setengah ditambah terlalu sempit. Oke, balik lagi. Yang ini hasilnya 0 kurangi 1. 0 kurangi 1 itu negatif 1 kali negatif setengah, jadi setengah. Itu ya. Kemudian berikutnya yang ini 3 kurangi 2, 3 kurangi 1 dikali setengah. Ditambah salah. Yang ini 9 kurangi 4. Jadi hasilnya 5. Sehingga hasilnya 7. Oke, hasilnya 7 ya. Coba dicek lagi yang ini nih. 0, betul ya ini? Yang ini negatif setengah, kemudian 0 kuadrat kurangi negatif 1 kuadrat. 0 kurangi 1 itu adalah negatif 1. Oke, betul ya. Jadi hasilnya 7. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.